Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hadi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Puji berserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih nikmat umur panjang kita dan nikmat kesempatan kita pada malam hari ini, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah kaki bapak dan ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam talipah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita, DKM Masjid Nurul Iman, itu Bapak Ali Ramadan. RT-nya nggak usah dibawa ya teh. Sama-sama kita hormati Ketua Ta'mirul Masjid Jami Nurul Iman, yaitu Ahinul Karam Ustadz Aden Nopal Rahmatillah. Dan sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh RW 02, yaitu Bapak Haji Suryadi Manap. Alhamdulillah beliau selalu hadir di tengah-tengah kita walaupun tidak ada pendampingnya. Iqbal selaku korek kita pada malam hari ini. Dan sama-sama kita hormati Ahinul Karam Al-Ustadz guru kita Bapak Ustadz Haji Mansur, Bapak Ustadz Udan Maulana yang belum hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan di RT 02, yaitu Bapak Ashari. Dan saya hormati seluruh jajaran segenap pengurus Masjid Jami Nurul Iman. Dan yang terakhir yang saya hormati seluruh jamaah Majelis Maulid pada malam hari ini, yang mana saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum nanti kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama dari guru kita, yaitu Habib Ges bin Abdurrahman Assegaf, acara kita ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar, yang mana acara kita tadi dimulai dari ba'da maghrib, yaitu bacaan yasir, zikir dan tahlil, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan dengan pembukaan pembacaan rawi dari Hadrah Ustadz Irfan. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hajini wa ala kulli yadin salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, yaitu Bapak Ali Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang kita hormati guru kita bersama, Bapak Ustadz Haji Mansur yang telah hadir tengah-tengah kita. Yang kita hormati pula Bapak Ketua RW 02 Bapak Haji Suryadi Manap yang telah hadir tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Haji Agusman, Bapak Khairul Huda yang sudah hadir tengah-tengah kita juga. Dan yang saya hormati pula seluruh jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang telah hadir pada malam hari ini. Penceramah Bapak Habib Al-Habib Gais bin Abdul Rahman Assegaf. Mudah-mudahan beliau hadir ke tengah-tengah kita. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehat badan, sehat Islam, sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf apabila tempat dan jamuan mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak. Ya mungkin itu. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak kegiatan, di antaranya Jumat berkah, kajian subuh, yang kajian malam Selasa ya, malam hari Selasa malam Rabu. Alhamdulillah kita sudah berjalan. Saya berterima kasih kepada donatur, ketua RT dari RT 1 sampai RT 7, ibu-ibu khususnya RT 2 dan RT 6 sudah bekerja keras dari mulai mencari dana sampai persiapan untuk Maulid ini. Sekalian saya informasikan ibu-ibu, kita ini ada pengajian malam Senin, ya mohon bapak-bapaknya diajak ngaji, ya ibu-ibu, ya bagi yang belum ada lakinya suruh nyari laki dulu, baru suruh ngaji. Ya mungkin itu saja sambutan dari saya, karena masih ada yang sambutan lagi. Saya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM kita, yang mana beliau telah menghimbau kepada jamaah, pada ibu-ibu terutama yang punya laki yang belum ikut pengajian malam Senin, harap suruh bergabung di tiap malam Senin ba'da Isya, yang mana acaranya itu dari rumah ke rumah atau dari musola ke masjid Nurul Iman dan masjid musola Al Hidayah. Kita meningkat ke acara selanjutnya, itu sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Harian Masjid Jami Nurul Iman, yang mana akan disampaikan oleh Ainul Karam Ustadz Aden Nopal. Kepada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Husin selaku Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ali Ramadan selaku Ketua DKM Masjid Nurul Iman. Dan alhamdulillah hadir juga pada kesempatan malam hari ini orang-orang tua kita, guru-guru kita bil khusus ya, Bapak Ustadz Haji Mansur, Ustadz Iqbal sebagai qori kita, dan alhamdulillah kompak semuanya ya, tanpa disebutkan satu persatu, kebanyakan soalnya alhamdulillah ya, nggak disangka-sangka banyak guru-guru, banyak orang tua datang ke tempat kita. Mudah-mudahan kami berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengorbanan Bapak Ibu sekalian datang ke tempat kami, mudah-mudahan senantiasa dibalas kebaikan semuanya oleh pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Kita sama-sama doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus segenap keluarga besar Mas Yayasan dan Mas DKM Masjidul Iman, mudah-mudahan senantiasa dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memeriahkan masjid kita, senantiasa diberikan kemudahan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya mewakili daripada Yayasan Masjid Nurul Iman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua, kami memohon maaf atas segala kekurangan, baik itu tempat, jamuan dan lain-lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya ikhlas, redho dengan segala kekurangan yang ada di tempat kami. Yang ketiga merupakan sebuah informasi bahwa alhamdulillah di masjid kita telah berjalan beberapa kegiatan rutin yang telah terlaksana, yaitu yang pertama kegiatan tahfizul Quran yang dilaksanakan setiap hari kecuali malam Rabu dan malam Jumat, yang dilaksanakan ba'da maghrib. Alhamdulillah pesertanya kurang lebih 70 santri, anak-anak kita, wabil khusus anak-anak RT 02 dan RT 06. Doakan ibu-ibu mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah, senantiasa bisa mengangkat derajat kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kami mengajak seluruh keluarga besar Masjidul Iman, mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang barangkali anaknya belum kemana-mana, belum ngaji tingkat SD, MI atau sanawiyah, dipersilakan untuk mengikuti kegiatan di masjid kita, yaitu setiap ba'da maghrib. Yang kedua, kegiatan yang telah berjalan di masjid kita, ahlan wa sahlan Habib, alhamdulillah Habib Idrus Al-Masyhur, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Silakan Habib. Sehat, alhamdulillah. Duduk. Yang kedua, alhamdulillah kegiatan yang berjalan di masjid kita yaitu kegiatan kajian-kajian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di masjid kita ada beberapa kajian rutin. Yang pertama yaitu kajian hari Selasa ya, malam Rabu ba'da maghrib, yang dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syahrudin Arsyad. Yang kedua ada kajian Jumat subuh, yaitu mengenai tahsin dan tahfidzul Quran, yang dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Udan Maulana. Yang ketiga alhamdulillah kajian rutin kita setiap Ahad subuh ya, setiap Ahad subuh ba'da salat subuh, yang dipimpin oleh guru-guru kita secara bergantian ya. Alhamdulillah ini semua telah berjalan lancar. Kajian-kajian di tempat kita mudah-mudahan semakin meriah dan semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan di masjid kita salah satunya adalah kegiatan rutin santunan yatim yang kita laksanakan setiap bulan sebanyak 36 yatim yang ada di wilayah RT 01 dan RT 02. Yang kedua, santunan yatim per 3 bulanan, yaitu sebanyak kurang lebih 80
yatim piatu yang alhamdulillah juga malam ini insya Allah kita semua akan bersilaturahmi dengan anak yatim kita yang dalam ruang lingkup 1 RW, yaitu sebanyak 82 yatim. Alhamdulillah. Ibu bapak doakan kami Masjidul Iman mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, dan juga kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu dalam segala kegiatan ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan kajian, kegiatan santunan yatim, rezekinya, tenaganya, pikirannya, mudah-mudahan sekecil apapun rezeki yang Bapak Ibu keluarkan untuk berjalan lancarnya pendidikan yang ada di masjid ini, mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan mudah-mudahan pahalanya sampai untuk kita dan orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, wabil khusus cita-cita yang ada di Masjid Nurul Iman untuk memakmurkan yang ada di kegiatan-kegiatan kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan Allah berikan kelancaran, pahala dan barokahnya mengalir untuk Bapak Ibu sekalian, wabil khusus untuk para donatur-donatur kita yang ada di masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluhu hal ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh yang ikut andil dalam berjalan lancarnya kegiatan ini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Harian Pengurus Masjid Jami Nurul Iman. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja acara simbolis penyerahan santunan kepada 10 anak yatim. Mungkin nanti akan dipanggil oleh Ustadz Adenopar, kepadanya saya persilakan. Bapak Ibu mohon izin ya, untuk simbolis 10 orang Ibu RT mohon dikondisikan. Alhamdulillah kita udah, alhamdulillah. Mohon izin yang pertama Adinda Reva dan Adinda Nadira, 2 orang silahkan masuk, maju ke depan. Adinda Reva dan Adinda Nadira, dengan segala hormat kepada orang tua kita dari pembina Yayasan Masjidul Iman Bapak Haji Hairul, dengan segala hormat kami persilahkan. Yang kedua Ananda Zulfikar dan Ananda Fadil. Terima kasih Bapak Hairul. Ananda Zulfikar ada? Aduh. Ananda coba dah anterin dulu. Dengan segala hormat kepada donatur kita, donatur tetap kita dari salah satu pengawas Masjid Nurul Iman, Yayasan Masjidul Iman, yang terhormat pimpinan PT Tinggi Jaya Abadi Indonesia, Abang Tukul Sutrisno, silakan.
Selanjutnya Ananda Zahra dan Salwa. Zahra dan Salwa. Ayo. Zahra Salwa. Salwa berarti 2 lagi. Ya, terima kasih Abang Tukul. Ada Zahra Salwa. Dengan segala hormat kepada salah satu donatur tetap kami, yaitu dari Bubur Monas Bapak Haji Sumarno dan Bapak Riyadi. Untuk malam ini diperwakili oleh Bapak Haji Sumarno, silahkan. Dengan segala hormat. Selanjutnya Ananda Rudi dan Adel. Rudi dan Adel, silakan. Ananda Rudi dan Adel, silakan. 4 orang lagi. Ananda Rudi dan Adel. Dengan segala hormat kepada orang tua kita Bapak Haji Agusman, dipersilahkan. Rudi dan Adel. Rudi. Kalau nggak ada Adel diwakilin nggak apa-apa, sama siapa yang udah ada. Ini siapa yang merah? Namanya siapa sih? Terima kasih Bapak Haji Agusman, dan simbolis terakhir yang kedua yaitu Ananda Nanendra dan Ananda Aisyah. Ananda Nadanendra dan Ananda Aisyah. Dengan segala hormat kepada Ketua Yayasan Masjid Nurul Iman yaitu Bapak Haji Husin Mujid, dipersilakan.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang udah mewakili. Insyaallah alhamdulillah semuanya ada 82 yatim piatu ya yang udah kita data, alhamdulillah. Dan insyaallah nanti akan diserahkan di luar ya, selesai acara nanti. Insyaallah nggak terlalu malam ya. Insyaallah semuanya ada 82 yatim piatu dan nanti akan dikasihkan di luar nanti setelah selesai acara. Ahlan wa marhaban, selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mutarram Bapak Dewan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mustafa MA. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sekali lagi nanti dibagiin di luar ya, nanti setelah selesai acara ya, ada uang santunan, beras dan juga makanan nanti ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita sama-sama khusyuk kembali, rapi kembali. Alhamdulillah insyaallah guru kita udah lagi di perjalanan ya, mudah-mudahan beliau sehat. Terima kasih. Demikianlah tadi acara santunan yang mana telah diwakilkan oleh 10 anak yatim. Nanti sisanya setelah acara akan dibagikan. Kita meningkat acara, alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Ahlul Karam Ketua Dewan Tangsel Akhirul Khatam Ustadz Mustafa. Kita meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan dilantunkan oleh Ahlul Karam Ustadz Iqbal. Kepada beliau saya persilakan wahidatul fadl maskura sallu ala Muhammad. Harap para jamaah tenang dan diam pada saat pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baca Quran saya minta maaf, lagi kondisi kurang sakit karena ada satu penghargaan dari Ustadz Noval aja ini kita diundang. Alhamdulillah bisa menghadiri undangannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
Sadaqallahul azim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul habibul karim, wa nahnu ala jalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membacanya mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mendengarkan pula mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu tanggokan yang mana akan diiringi oleh hadrah pada Ustadz Irfan. Saya persilakan. Untuk petugas tanggokan saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ya. Kayak pengantin sunat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa, musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Amin ngapa? Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu doa supaya cepat lunas hutang. Yang aminnya kuatan gede, gede tenaganya. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang mulia, para alim ulama, tokoh masyarakat, para hujaj, mobil khusus jajaran ketua DKM, jajaran DKM Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana ketua DKM ya? Oh, alhamdulillah. Dan juga para ustaz-ustaz kita sekalian, Ustaz Noval, Pak RW kita yang senantiasa membersamai kita, guru saya Bapak Haji Mansur, dan seluruh para asatidz wal ustaz sekalian, Pak Marno dan lain-lain yang saya tidak suka namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita kumpul ke sini kalau bukan karena cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul ya? Kalau bukan tanda kita cinta sama Rasulullah, besok kita libur, kerja sekolah libur, sekarang lagi pada merad. Apa itu merad? Lagi pada main. Kita sedang istirahat. Bisa jadi karena kemarin hujan, kemarin malam kan hujan ya. Capek tadi hari Jumat, sekarang kita sedang istirahat. Ada yang lagi nonton TV, ada yang lagi jalan-jalan, ada yang lagi main mabar sama temennya. Bener ya? Tapi karena kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun empet-empetan, ini saya liatin ibu-ibu sama bapak-bapak, tapi kita kumpul di sini dengan khidmat karena cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada orangnya sih? Ibu-ibu cintakan sama Rasul, bapak-bapak cintakan sama Rasulullah. Bu, ibu lebih cinta sama Rasul apa cinta sama laki? Sama laki. Pak, bapak-bapak lebih cinta sama Rasulullah apa cinta sama istri? Bingung jawabannya romannya.
Mestinya kita menempatkan diri kita lebih cinta sama Rasulullah daripada sama pasangan kita sendiri. Bu, ibu lebih cinta sama Rasul apa cinta sama anak? Hah? Orang ada yang ngomong romanya. Bapak-bapak lebih cinta sama Rasulullah apa cinta sama anak? Dua-duanya. Mestinya kita bisa menempatkan diri kita lebih cinta sama Rasulullah daripada anak dan pasangan kita. Kita tempatkan diri kita lebih cinta Rasulullah daripada yang lainnya. Kalau kita cinta Rasulullah, otomatis cinta sama pasangan, otomatis cinta sama anak-anak cucu kita. Karena itu yang disuruh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya disuruh sambutan. Saya ini sebetulnya setiap malam Bapak Ibu semua menghadiri Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang masyarakat menampilkan kecintaan sama Rasulullahnya dengan merayakan atau memperingati Maulid Nabi. Malam hari ini alhamdulillah ada 3 undangan. Malam kemarin ada 5 undangan. Ternyata saya pikir bukan kondangan aja yang banyak, muludan juga banyak. Tandanya kita semakin cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuman setelah ngadain Maulid ini harus ada yang membekas. Apa yang membekas? Tambah cinta kita sama Rasul. Salah satunya adalah melaksanakan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh 5 menit, lebih dari 5 menit romannya ini. Suatu ketika Rasulullah buka tirai rumahnya. Tirai rumah Rasulullah kalau diangkat begini kelihatan itu mimbarnya. Mimbar di Masjid Nabawi. Pas dilihat sama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq sedang berjamaah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah tersenyum melihat sahabat-sahabatnya sedang berjamaah dengan Abu Bakar Siddiq. Sahabat-sahabat yang lihat dari belakang mempersilakan Rasulullah untuk gabung sholat. Tapi Rasulullah hanya senyum dan mempersilahkan untuk lanjut lagi. Kenapa Rasulullah senyum? Pertama, Rasulullah senyum melihat umatnya, sahabatnya menjalankan syariatnya walaupun Rasulullah tidak bersama dengannya. Ini kita enggak berjumpa dengan Rasulullah tapi beriman kepada Rasulullah. Kata Rasul, tuba liman ra'ani wa amana bih. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, kata Rasul. Yang ngelihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, beruntung. Tapi summa tuba, summa tuba, summa tuba. Kemudian beruntung dan beruntung orang yang beriman kepadaku tetapi tidak melihatku. Itu kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan syariat Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Syariat Allah dan Rasulnya kita jalankan dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kedua, senyumnya Rasul karena Rasulullah SAW melihat ini Abu Bakar sholat berjamaah, Abu Bakar imamnya dan yang lain menjadi makmumnya, simbol persatuan. Imam kan kalau ruku makmum ruku kagak? Kalau imamnya sujud makmumnya sujud nggak? Ini orang pada yang jawab romanya pada tidur apa kagak ada snacknya. Kalau imamnya ruku makmumnya ruku, imam sujud makmumnya, tandanya persatuan. Itu yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Umat Islam itu bersatu, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling menyerang. Tapi umat Islam adalah satu selama syahadatnya, tauhidnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita satu kesatuan, satu keluarga. Ini jangan pada berantem-berantem, bentar lagi tahun pemilu. Jangan sampai ada kadrun sama cebong lagi. Ya, udah nggak ada. Kita satu umat Islam, bersatunya umat Islam. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Betul ya? Apalagi ini kita berada maulidnya di rumah Allah. Kita maulid di tempat yang mulia, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini kalau orang di stop bisa jadi saya ngomongnya kemana-mana, padahal disuruhnya mas sambutan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan
Di malam hari ini kita dapat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Habib kita, dari Habib Ges, insya Allah akan memberikan banyak ilmunya kepada kita. Jangan pada bengong, tapi kita ikuti dan ambil hikmah dan ilmu-ilmunya. Saya pernah bercanda sama Habib, bilang begini, Bib, gimana sih saya mau daftar jadi Habib? Gak bisa katanya. Kagak bisa itu. Jadi kita walaupun bukan keturunan langsung dari Rasulullah, tapi kita amalkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadana Allah yakum ajma'in. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Majelis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikianlah tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Allah Ustaz Mustafa. Sambil kita menunggu Habib kita yang di tengah perjalanan dikit lagi sampai, mari kita sama-sama kita dengarkan pembacaan Maulid kembali, nanti disambut dengan pembacaan marhaban. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maulal biwasitatir rusuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili lakum biwasitatil rasuli da'ada'il inayati fastajabtum ilal badalil jazili wa salatum wa tama'tum wa antasaltum fakadal was'idatul usul aniltum fi manazilina syarafan dan afa bin nuzuli lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'ada'il inayati fastajabtum wa badartum ilal badlil jazili. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa tajallit awra min kulli jihati faqtum alladhi musyabbihana wa qubafat amru jasamsal huda johar al-habib makaraman wa masana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
Marhaban wa tunada safa
Kami kita ucapkan ahlan wal marhaban wassalam kepada Habib Gais bin Abdurrahman Assegaf. Alhamdulillah beliau tengah hadir di tengah-tengah kita. Marilah para jamaah kita dengan tenang kita dengarkan ceramah agama atau nasihat-nasihat dari beliau yang akan disampaikan kepada Al-Habib Gais bin Abdurrahman Assegaf. Pada beliau saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Amin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para habaib, para sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Yayasan Bapak Haji Husin Mujid, Bapak Haji Agusman, Bapak Haji Khairul, Bapak Ketua DKM, Bapak Ali Ramadan, segenap aparatur pemerintah yang mungkin hadir, muhibbin dan muhibbat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Kita ini jadi orang beriman wajib bersyukur. Allah kasih kita nikmat itu ada dua macam. Nikmat yang pertama, nikmat lahir. Nikmat yang kedua, nikmat batin. Nikmat lahir ini contohnya kedua bola mata kita. Untungnya kita ini nggak disuruh sholat dulu baru punya mata, betul? Betul nggak? Pernah nggak ada yang mikir gitu? Kenapa Allah kasih mata duluan gitu? Coba kalau misalkan tuntutannya yang dikasih mata yang sholat, berapa banyak orang yang gak punya mata? Itu namanya nikmat, fadl, pemberian bukan karena amal. Saya ulangi, pemberian bukan karena amal, namanya fadl. Pemberian karena amal namanya ajar. Beda tuh. Ajar itu bisa dihitung. Kalau sholat jamaah 27 bisa dihitung. Kelipatan 700 ke atas bisa dihitung. Kalau fadl gimana cara ngitungnya? Emang bisa orang 100 tahun sholat terus dia jadi bisa menciptakan mata gitu? Ini nih yang suka luput dari kita nih yang pertama nih. Ini baru nikmat lahir doang nih. Silakan Anda kiaskan dengan semua nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita. Tangan, kaki, semuanya. Ternyata Allah kasih di depan. Allah cuma minta dengan pemberian saya ini kalian itu berterima kasih kepada saya. Ada yang namanya nikmat batin. Nikmat batin yang paling tinggi namanya nikmat iman. Kalau mobil hilang ada dealer masih bisa dibeli. Kalau rumah kita kebakaran ada tukang material masih bisa dibangun. Punten saya mau tanya,
Kalau imannya hilang, beli di mana? Ada nggak kira-kira orang jualan? Jual iman. Siapa yang imannya hilang, bisa beli di sini. Silakan keluarkan uang 200 juta, nanti imannya 5%. 500 juta, imannya 30%. Bisa nggak orang itu menjual iman? Nggak bisa. Itulah yang saya katakan tadi, fadol. Bukan gara-gara kita ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau semua itu kita syukurin, ada fadol yang lebih besar. Fadol yang merupakan akar dari semua fadol itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa Rasulullah itu lahirnya hari Senin? Logikanya sekarang tadi itu hari apa? Hari Hari Jumat tuh namanya hari apa? Idul Fuqara wal Masakin, Sayyidul Ayam. Tuannya para hari, embahnya para hari, rajanya para hari itu hari Saya mau tanya, rajanya para Rasul siapa? Nabi Muhammad. Kenapa lahirnya hari Senin? Ada yang pernah mikir ke sana nggak? Habib, emang Allah maunya Senin? Allah bukan bocah kecil. Kalau bocah kecil mah sembarang dia mau bikin kayak bagaimana. Coba, kenapa Bu kira-kira Allah tuh pilih hari Senin jadi hari lahirnya Nabi Muhammad? Yang lahir hari Jumat, kemudian nikah hari Jumat, turun dari surga hari Jumat, itu adalah Nabi Adam alaihis. Nabi Adam itu bukan tuan para nabi Bu. Tapi kenapa tuan para nabi Pak lahirnya di hari Senin? Guru saya Dr. Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani di Mesir tuh. Beliau ketika lagi pembaiatan thariqahnya Syekh Ali Jum'ah, beliau kasih tahu sebab kenapa kok Rasul lahirnya di hari Senin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi. Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah menciptakan Nabi Muhammad dari ketiadaan menjadi ada. Itu makna sholawat Allah yang pertama. Makna sholawat Allah yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya lihat, malaikat bersolawat kepada Nabi. Malaikat itu mengambil cahayanya Nabi Muhammad dengan solawat. Allah mengadakan malaikat itu dengan cahayanya Nabi Muhammad. Ini belum sampai ke hari Seninnya nih, belum sampai ke hari Seninnya, tenang dulu. Orang beriman itu semakin dia banyak solawat, semakin banyak nur Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam dia punya kolbu itu. Hati-hati duduk di majelis maulid ini, jangan sampai nggak bawa sirnya Rasulullah, nggak bawa kolbunya Rasulullah, nggak bawa khusyuknya Rasulullah. Kita baca sholawat itu narik sesuatu dari Nabi Muhammad, nggak dibalik. Bukan Nabi Muhammad dapat sesuatu dari kita, Nabi nggak butuh semua itu. Kita baca sholawat itu, kita ngambil sesuatu dari Nabi Muhammad. Ini yang banyak orang nggak paham. Lagi sebelum saya kasih tahu kenapa hari Senin, ingat nggak ketika Rasulullah itu dipeluk sama malaikat Jibril, waktu diangkat jadi Nabi dan Roh, dipeluk sama malaikat Saya tanya, kira-kira yang keenakan siapa? Yang ngecas yang mana? Rasul dicas malaikat Jibril, apa malaikat Jibril emang pengen ngecas dari Rasulullah? Nah, malaikat Jibril tuh yang nyari dari Rasulullah.
Jangan dibalik. Shallu ala Muhammad. Oke, sekarang jawabannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Itu hari apa? Ahad itu kalau dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah zat yang esa yang tidak tersusun. Catat tuh. Ada barang tuh satu, tapi dia tersusun. Ini satu gelas, tapi dia tersusun. Allah tuh satu, nggak tersusun. Ahad hari apa tadi? Hari Ming. La ilaha. Habis itu apa? Muhammadur fawulida yaumal itsnain ba'dal ahad. Makanya Rasul itu lahirnya di hari Allah nggak mau jauh-jauh tuh. Yang ahad nggak mau jauh-jauh sama kekasihnya. Tuh namanya isyarat namanya tuh. Kadang-kadang kita hafal tanggalan doang, 12 Rabiul Awal hari Senin. Iya betul hari Senin. Tapi kenapa kok Allah bikinnya di hari Senin tuh? Bukan hari Jumat yang Saidul Ayam. Allah tuh ahad, simbol bagi keesaan di alam semesta ini. Tapi setelahnya ada Nabi Muhammad SAW. Nikmat itu yang sekarang kita syukurin. Ada orang di luar sana bilang gini, buat apa ngerayain Maulid Nabi? Itu namanya berlebih-lebihan katanya. Suka dengar begitu nggak Bu? Pernah nggak ada yang ngomong gitu? Buat apa? Apa nyewa tarup? Buat apa panggil penceramah? Buat apa kita itu pesan makanan banyak-banyak? Buat apa? Jangan berlebih-lebihan. Mohon maaf, kita ini modalnya cuma duduk doang di majelis. Di sini ada yang disuruh perang? Nggak ada. Di sini ada yang disuruh jual rumahnya untuk Rasulullah? Nggak ada. Di sini ada yang disuruh ninggalin kampung halamannya, rumahnya, perniagaannya bertahun-tahun untuk ngikuti Rasulullah? Nggak ada. Di sini ada yang pernah perang sehingga tangannya putus? Nggak ada. Ada yang pernah mati dimutilasi di sini lagi perang sama Rasulullah? Nggak ada. Yang jantungnya dicabik-cabik sama orang? Ada? Nggak ada. Terus kita duduk di sini kita ngerasa udah ngasih apa sama Rasulullah? Yang kedua, harus kita tahu kita nggak pernah berlebihan kepada Rasulullah. Rasul yang berlebihan kepada kita. Lihat, Nabi sampai mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan untuk orang-orang yang setiap hari bikin hatiku sakit. Orang kalau bikin dosa besar itu namanya nyakitin Rasulullah. Sekarang gini Bu, saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak disakitin banget sama orang sampai sakit, setiap hari disakitin, yang nyakitin Bapak bukan 1-2 orang. Miliaran orang nyakitin hati Bapak, miliaran orang Bapak saksikan berkhianat, Bapak saksikan dia tidak amanah. Tapi ketika orang itu nanti butuh bantuan, Bapak mau nggak selamatin dia? Tentu. Pasti yang kita bilang apa? Syukurin. Itu nggak seperti Rasulullah tuh. Rasulullah bilang apa? Orang-orang yang nyakitin hatiku nanti suatu saat akan aku tolong. Wih, apa nggak berlebihan itu Nabi Muhammad sama kita? Kita yang nggak peduli sama Nabi Muhammad, coba cek kapan terakhir kali kita ngomongin Nabi Muhammad sama istri. Coba cek kapan ibu terakhir kali ngomongin Nabi Muhammad sama anak. Kita ini sudah kehilangan para ulama. Sebentar lagi nih kiamat mau datang nih. Kalau kita biarkan majelis-majelis kita di rumah, di kafe, nggak pernah nyebut nama Nabi Muhammad SAW, ini ilmu hilang. Makanya kita butuh momentum Maulid Nabi ini untuk apa? Mengumpulkan masyarakat supaya ingat kembali kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini nggak seberapa. Sayyidina Utsman bin Affan pada saat perang Tabuk, Rasul 1 bulan nggak nyentuh istrinya. Kenapa? Karena pusing gimana caranya cari perlengkapan perang untuk 30.000 orang. Pusing. Datang Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, saya punya 900 unta. 1 unta tuh harganya 100 juta.
Berarti Sayyidina Utsman kasih berapa? 90 mil. Terus kata Sayyidina Utsman, saya punya 100 ekor kuda. Kuda itu kalau impor dari Australia, harganya 700 juta. Tapi kalau kita kembang biakin di Indonesia, tuh kuda harganya bisa 1,2 miliar. Oke lah kita ambil angka 1 miliar. Sayyidina Utsman kasih kuda 100 sama Rasulullah. Berarti nyumbang 190 mil. Adakah beliau ngerasa sudah balas jasanya Rasul? Walaupun malam hari ini saya ajak Anda semua kita pergi ke Madinah pakai jidat kita di bawah, wallahi kita nggak bisa membalas jasanya Nabi Muhammad. Akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh sayang betul dan disayang sama Allah. Buktinya mana? Di dalam Quran itu Bu, Pak, Allah kalau panggil nama Nabi ya namanya doang. Kayak kita manggil bocah, Joko, Mamat, Jikri, sini lu, gitu. Ibaratnya manggilnya pakai mohon maaf, sopan apa enggak manggil nama doang? Oke ya, lihat. Tapi kalau Allah bebas, Allah yang punya alam semesta. Kenapa kalau misalkan gelas ini pecah Allah tidak zolim? Karena gelas ini punya Allah. Kenapa gelas ini kalau saya banting saya zolim? Karena gelas ini bukan punya saya. Allah tuh mau bikin kacau nih alam semesta, terserah Allah. Karena Allah yang nggak boleh dikatakan Allah zolim. Zolim tuh kenapa? Karena kita nggak punya itu. Nah lihat nih. Ini ya Sayyiduna Utsmanul Affan, ini pengorbanannya sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak ngerasa berjasa? Nggak pernah. Dan kita nggak bakal bisa balas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan di dalam Al-Quran. Kalau panggil nama Nabi Adam, panggil ya Adam. Panggil nama Nabi Nuh, ya Nuh. Panggil nama Nabi Hud, ya Hud. Panggil nama Nabi Musa, ya Musa. Panggil nama Nabi Isa, ya Isa. Barang manggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan Nabi. Wahai nabiku, ya ayyuhar rasul, wahai utusanku. Kita berani nggak manggil abang bakso tuh namanya doang? Mat, gue mau beli bakso, mau nggak dia? Pasti ada ujung bang, mas, kang. Dikasih gelar nggak? Dikasih gelar. Satu-satunya nabi dalam Quran yang dipanggilnya pakai gelar itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya lagi, Allah itu nggak pernah bersumpah dengan umur nabi-nabi yang lain. Tapi Allah jadikan umur Nabi Muhammad sebagai al-muqsam bih, sebagai alat sumpah. Kita bilang demi Allah. Kenapa? Karena Allah muli. Kira-kira mungkin nggak ya orang Islam bilang demi Fir'aun? Hoi Bu, sehat? Sehat? Mungkin nggak kira-kira demi apa lu? Demi Fir'aun. Sumpah lu, sumpah deh. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mau? Berarti yang dijadiin alat sumpah nih muli. Oke. Sekarang yang sumpah Allah. Wih, kita nggak bisa sampai nih kemuliaan Allah, kita nggak bisa sampai. Ini akal kita nggak sampai mentok. Perasaan kita nggak sampai nih memuliakan Allah tuh, kita nggak bakal bisa sepantas-pantasnya, nggak mungkin bisa. Nih Allah yang kita nggak sanggup untuk memuliakan haknya. Nih Allah yang udah deh pokoknya deh ya, hebatnya udah luar biasa. Udah pokoknya ini sumpah pakai umurnya Nabi Muhammad. Mungkin nggak kira-kira Allah sumpah pakai umurnya orang Ciledug? Mungkin. Pakai umurnya orang Pondok Aren, pakai umurnya Rasulullah. Wala amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Shallu ala Muhammad. Bib, Nabi itu gimana orangnya? Nabi wajahnya simetris. Kalau kanan 3 cm, kiri 3. Kalau alisnya sebelah kanan 4 cm, kiri 4.
Kadang-kadang ada orang ngaku cantik sama ganteng. Coba suruh ngaca, simetris apa enggak? Kalau bulu matanya Nabi yang sebelah kanan itu 100, yang kiri pasti 100. Dan beda sama kita. Keringetnya Rasulullah, keringetnya aja pulen. Keringetnya Rasulullah tuh pulen. Kal jawahir al maknunah. Seperti apa? Untayan-untayan mutiara. Bu, suami ibu keringetan kayak mutiara apa kagak? Rasul lagi tidur, panas, tiba-tiba datang Ummu Sulaim, kagak bawa lagi ini. Ummu Sulaim datang, dia bawa beginian bu, alat buat nampung. Diserok dari bawah ranjangnya Rasulullah, bekas keringet diserok. Dalam riwayat yang lain tuh kulitnya yang diserok. Bangun Rasulullah, kamu ngapain? Saya pengen dapat berkah nih keringet ya Rasulullah. Bu, cinta suami nggak? Nanti pulang habis ini serok keringetnya ya. Ada orang bilang Rasulullah manusia biasa. Coba kau serok dulu keringet kau. Kalau keringet kamu tuangi, baru bilang Rasul biasa. Shallu ala Muhammad. Mata Rasulullah. Ada orang bilang Nabi manusia biasa, jangan puji-puji berlebihan. Lah kita cuma duduk di sini doang, bilang ya Nabi salam alaika, dibilang berlebih-lebihan. Lah sahabat apa kabar? Uang habis semuanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita apaan kita ini? Gak ada apa-apanya kita dengan para sahabat. Berlebihan dari mananya kita? Saya khawatir sama tuh orang yang suka fitnah orang maulidan. Nanti di hari kiamat umat paling jauh dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Orang lagi kumpul seneng-seneng gara-gara Nabi Muhammad lahir. Dibilang masuk neraka. Ada pulang dari sini nyembah Nabi Muhammad, ada nggak? Yang pulang dari sini nggak pakai Allahu Akbar lagi ada? Ada Rasulhu Akbar gitu ada? Ada? Nggak ada. Emang kadang-kadang sakit tuh orang tuh ya. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sampai mana tadi coba? Ya matanya Nabi Muhammad. Nabi lagi sholat, mau sholat. Sawastaqimu, lurusin softnya, rapetin, ratain. Fa inni arakum min khalfi kama arakum min amami, wa inni ara ruku'akum kama ara khusyu'akum. Ini ajib nih, ajib. Bedanya mata kita sama mata Rasulullah. Apa kata Rasul? Rapetin, lurusin soft, karena saya itu ngelihat kalian dari belakang sama seperti saya ngelihat dari depan. Yang jamaah nama Nabi itu mulai ratusan sampai ribuan orang. Gimana coba satu mata ngelihat ribuan orang? Ayo. Satu, matanya satu nih. Yang dilihat ribuan orang, semua gerakannya nggak ada yang luput. Bukan cuma itu. Kama ara khusyu'akum, aku melihat khusyuk kalian. Masing-masing sahabat itu dilihat khusyuknya. Saya mau tanya, di sini ada yang pernah ngelihat khusyuk nggak? Apa khusyuk itu punya kepala gitu kan? Apa khusyuk punya tangan, punya kaki? Ada yang pernah lihat khusyuk nggak? Kita kok suka bilang orang nih khusyuk, orang nih ikhlas. Emang kita udah ngelihat? Ada yang pernah lihat? Nyata. Rasul itu bukan cuma ngelihat barang, ngelihat makna. Nggak sampai Pak. Kalau saya mau mengolah perasaan nggak sampai nikmatnya nih. Ini kalau kopi nikmat, saya bisa share ke antum. Tapi nikmat yang saya rasakan membayangkan itu saya nggak bisa share. Antum harus cari sendiri. Gimana coba? Allah ciptakan manusia yang kayak begitu. Yang kalau ngelihatnya ke sono, ngelihat ke belakang, dibelakangin orang, semuanya kelihatan nama beliau. Hatinya kelihatan nama beliau. Ya Allah ciptain manusia itu untuk siapa? Untuk ibu sama bapak. Untuk kita.
kita ini umat umur paling pendek, datang belakangan. Bani Israel umatnya umurnya panjang-panjang datang duluan. Kenapa yang masuk surga kita duluan? Sholat kita sama Bani Israel, banyak kan Bani Israel. Kita 40 tahun udah pada meninggal. Bani Israel umur 600-700 tahun baru meninggal. Sholatnya banyakan dia. Dia datang dulu? Enggak, kenapa kok kita masuk surga duluan? Ini ada orang ngantri dari pagi mau masuk Indomaret, bukanya sore. Antum datang terakhiran, paling belakang, disuruh masuk duluan. Ini gara-gara siapa? Gara-gara kita sholat di Nurul Iman, ya? Yakin sholat kita semua diterima tuh? Kita ini dikasih fadol, fadolnya namanya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kumpul di sini tuh untuk ngerasain gitu. Gini, antum berapa kali sehari ngucap salam sama orang tua? Halo, orang tua tinggal di mana? Ya ada yang di rumah, ada yang nggak di rumah kan? Udahlah di rumah dah. Di rumah berapa kali sih ente ngomong assalamualaikum sama mama bapak? Kadang aja kagak pernah. Lah kita bangun tidur ngucap salam sama yang di Madinah. Betul apa betul? Satu kali tuh. Duhur kita ngucap salam lagi sama yang di Madinah. Berapa kali? 2 kali tuh. 3. Asar ngucap salam lagi sama beliau 2 kali. 5. Maghrib 2 kali. 7. Isya 2 kali. 9. 9 kali kita ngucap salam sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 kali. 1 hari. Ibu umurnya berapa tahun, Bu? Hitung coba salam ibu sama orang tua dibandingkan salam sama Rasulullah. Kalah. Kita ditolongin sama Allah untuk sayang sama Rasulullah. Tapi kadang kita nggak paham. Kita diajarin, dididik sama Allah tiap hari untuk sayang sama Nabi Muhammad. Untuk cinta sama Nabi Muhammad. Untuk care sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Saya ini ditunggu di Bekasi. Perjalanannya 1 jam 20 menit. Ini saya lagi asik banget ceramah. Kesian banget tapi orang di kampung sana. Sampai nih acara saya di Tebet nih. Ada lagi nih semalam 4. Gimana caranya? Ya kan? Di Tebet ini harus, ya di sana udah banyak habaibnya udah gak kehitung, Bu ya. Di sana udah gak kehitung. Saya cinta sama antum. Kenapa? Karena saya melihat wajah-wajah orang yang khusyuk pengen maulidan. Kadang-kadang ada orang maulid cuma pengen dapat beseknya doang. Di bagian luar tuh, ya Bibi ya, keluar tuh dia nenteng, melipir kabur dah tuh. Ya. Tuh kan keluar kan? Tapi anak ngelihat antum itu semua di sini, seandainya saya ngomong sampai jam 11, antum pasti masih dengerin. Kenapa? Ya karena antum cinta sama Rasulullah. Kerasa, orang yang lagi ceramah itu kerasa. Ini orang yang hadir nih sebenarnya sayang gak sih sama Rasulullah? Cinta gak sih sama Rasulullah? Kelihatan. Kita bisa merasakan itu ketika kita lagi ceramah. Ini orang benar-benar duduk di majelis maulid untuk apa tuh? Kita ngerasa gitu. Semoga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita kelak dikumpulkan bersama beliau SAW. Dan saya doakan semua jamaah Masjid Nurul Iman ini mimpi Rasulullah. Dan kemudian disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Kelak ketika sakaratul maut kita semua dijemput oleh Rasulullah. Dan kita di barzakh pula bisa melihat Rasulullah. Nanti kelak di yaumil qiyamah kita ditolong syafaat Rasulullah. Kita semua minum dari telaganya Nabi Muhammad. Kita semua minum dari tangannya Nabi Muhammad. Kita semua dihisab dengan mudah oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita nyebrang sirat lancar karena Nabi Muhammad. Kita berkumpul di surga bersama anak kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita semua karena Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
lana wa liwalidina wa auladina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa ahbabina wa talabatina wa man ahabbana wa man ahsanana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, suami dan istri kami ya Allah. Ampuni dosa putra-putri kami ya Allah. Jadikanlah semua keturunan kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkanlah kami dari aliran yang sesat ya Allah. Jadikanlah kami ahli Quran, ahli solawat, ahli solat, ahli zikir, ahli sedekah, dan ahli takwa ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di sini ya Allah, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Saya mau pesan satu aja. Kata guru saya Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, kita kalau ngelakuin sesuatu sekarang harus niat untuk menyenangkan Rasulullah juga. Nanti keluar dari sini pakai sepatu sendalnya kaki kanan dulu, sambil kita bayangin kita dilihatin sama Rasul. Nah, minum tangan kanan tuh jadi istimewa kalau kita dibayangin, kalau kita ngebayangin dilihatin sama Rasul. Kira-kira Rasul seneng nggak? Udah gitu. Hal yang paling gampang, makan tangan kanan, ya kan? Rasul tuh kalau makan nggak pernah nyender. Makanya di pengajian kalau bukan orang tua yang nyender pahalanya bagi dua sama tembok tuh. Kalau sebelum makan wudu, habis makan wudu tuh Rasulullah. Rasul senang makan semangka pakai kurma, kadang makan pakai timun. Rasul tuh senang makan anggur, makan kismis, makan labu tuh. Makan daging kambing Rasul tuh. Tapi Rasul tuh nggak rakus kalau makan nggak tamak gitu. Rasul orangnya sayang betul sama orang. Pernah ada orang miskin datang, ya Rasul saya lapar. Kata Rasul, saya juga lapar. Saya miskin, saya juga miskin. Tapi kalau kamu lapar, kamu pergi aja ke pasar, terus bilang, nih saya pengen makan ini, nanti yang bayar Rasulullah, hutangnya atas nama Rasul. Ibu pernah nggak dalam keadaan ibu nggak bisa makan, terus ibu mau namanya dijadiin jaminan? Ibu disuruh bayarin orang, ibu nggak punya duit, ada orang pengen makan, ibu disuruh bayarin dia. Itu Nabi Muhammad begitu orangnya. Ya Allah, kita itu semakin, nih terakhir saya ngomong, tahu nggak bedanya kita sama Nabi Muhammad? Kita kalau kenal sama orang tuh, semakin kita kenal, semakin kita tahu dia, semakin tampak jeleknya. Awal-awal nikah, sebelum nikah gimana? Kaulah matahariku. Habis nikah gimana? Tapi beda kalau sama Nabi Muhammad, Bu. Semakin kita kenal, semakin kita deket. Ya, pokoknya semakin kita cinta, semakin kita sayang, semakin kita kangen sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, kita lontar jumroh ula, wusta dan akobah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup kita istiqomah, istri soleha dikontrakin rumah. Bu, yang sayang sama suami ya, karena jalan masuk surga ibu ada pada suami ibu. Pak, yang sayang sama istri ya, supaya bisa nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit, mohon maaf nih. Jemaah Majelis Maulid, demikianlah acara peringatan Maulid pada
malam hari ini para jamaah di